Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Selasa tanggal 23 Juni 2020. Marilah kita doa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa lagi satu sama lain dengan aktivitas yang baru. Udara segar, matahari bersinar, memberikan kepada kami semangat baru untuk berjalan bersamamu dan mengisi hari-hari kami dengan baik. Maka ajarlah kami untuk melihat dan memaknai hidup kami ini. Berikanlah kami berkat dan rahmat-Mu untuk kesehatan kami, untuk kesejahteraan dan keselamatan kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, kita akan mendengarkan Injil pada hari ini, yaitu Injil Matius. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikilah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada beberapa kosakata yang diuraikan dalam Injil ini, yaitu babi, anjing, barang kudus, dan mutiara. Kalau kita mendengar kata-kata "Engkau adalah mutiaraku", maka hati kita menjadi bangga, muka kita berseri. Tapi kalau orang mengatakan "Engkaulah babiku, engkaulah anjingku", sayang. Biarpun kata-kata di belakang sayang, tetapi kata-kata itu menyakitkan. Dalam bahasa Injil, Yesus mengajarkan kepada umat di Palestina untuk menegur orang-orang yang tidak paham akan arti hidup, tidak mengerti kehadiran Tuhan. Maka disebutkanlah babi dan anjing, karena dua binatang itu bagi orang Yahudi adalah binatang yang najis. Tetapi Yesus juga memberikan kepada mereka dua kata yang indah, itu mutiara dan barang yang kudus. Mutiara adalah barang atau benda yang biasa dipakai oleh para wanita, dan itu ditaruh di kalung, di telinga, di cincin, di pergelangan tangan. Bahkan orang yang baru menggunakan mutiara yang baru mungkin akan terus membuka rambutnya agar telinganya kelihatan kinclong. Bangga menggunakan mutiara. Juga barang kudus, itu barang yang dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu hati kita. Maka kita bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengisi hidup kita sehari-hari. Banyak peribahasa yang menggunakan cara
untuk menyadarkan kita akan makna dan arti hidup kita. Seperti misalnya, janganlah memberi ikan, berilah kail. Agar orang tidak hanya membuka telapak tangan, tetapi juga mau bekerja menggunakan akal diri yang sehat. Kalau kamu tidak mau cubit, jangan kau cubit orang lain. Artinya, kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Inilah hukum sebab akibat. Dalam kehidupan manusia, kita berada dalam satu proses kehidupan. Kita lahir menjadi seorang bayi. Ketika kita menjadi seorang bayi, apapun yang diberikan kepada kita, kita masukkan ke dalam mulut. Karena bayi tersebut masih memasuki proses atau fase oral. Dikasih uang, dia masukkan ke mulut. Dikasih kelereng pun juga, dia masukkan ke dalam mulut. Maka kalau ada kecelakaan terhadap bayi kecil, yang bertanggung jawab adalah orang tua. Lalu pelan-pelan manusia kecil, untuk kita yang kecil yang menjadi bayi tersebut bertumbuh dan berkembang. Kita diajarkan bagaimana makan sendiri, bagaimana kita berjalan, banyak hal yang diberikan oleh orang tua kita. Agar kita pada waktunya hidup mandiri. Maka ketika kita sudah dewasa, ketika kita sedang makan lampunya mati, tangan kita tetap berjalan memasuki mulut kita untuk memasukkan makanan. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua, baik nilai-nilai iman maupun nilai-nilai kehidupan, tergantung pada kita masing-masing. Maka Injil pada hari ini ingin menguraikan tentang bagaimana kita menggunakan waktu dengan tepat, memberikan apa yang perlu agar kita tepat guna dan juga berdaya guna. Banyak anak saat ini sibuk dengan gadget. Orang tua membiarkan. Kita tidak pernah berpikir bahwa penyakit di hari esok mengintai. Setiap hari anak kena sinar laser matanya. Salah satu nanti matanya kanker pada waktunya. Maka perhatikan, dari kecil orang tua harus membuatkan tata aturan. Bukan 24 jam dengan gadget. Tidak mengerti lagi waktu makan, waktu doa pun dilewatkan, bahkan tidur pun juga. Di sini orang tua mempunyai peran. Demikian pula ketika anak memasuki akil balik. Bapak dan ibu mempunyai putra dan putri, maka mereka perlu dibimbing dalam keterbukaan. Bagaimana memasuki masa remaja secara sehat. Jangan biarkan anak-anak memasuki jurang. Sebagaimana dikatakan dalam Injil, luaslah jalan menuju kebinasaan. Tantangan demi tantangan dalam hidup kita gampang. Kalau kita mau jadi orang jahat, gampang sekali. Tapi menjadi orang baik, sulit. Kita berjuang. Dan dikatakan, sempitlah jalan menuju kehidupan. Artinya apa? Kita untuk menanam nilai-nilai kehidupan, untuk menanamkan nilai-nilai iman, tidak mudah. Sedikit demi sedikit dalam menjadi bukti. Dan inilah tugas kita. Dalam masa COVID-19 ini, kita mau tidak mau hadir di rumah, stay at home. Apa yang harus kita buat? Ada yang mengeluh, ngomel, bertengkar saja. Tetapi juga ada yang bersuka cita dan bergembira. Orang-orang ini adalah orang-orang yang penuh dengan kreativitas dan bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia yakin bahwa Tuhan mencintai. Maka dia akan mengisi waktunya dengan luar biasa. Ada yang bercocok tanam, ada yang jahit menjahit, ada yang masak-memasak, ada yang melukis, ada yang berdoa, bahkan juga ada yang membuat rosario, kemudian juga membaca kitab suci lebih rutin, dan diisi dengan sukacita. Bukan hanya melihat gadget,
terikat kepada harta benda itu. Dan itu mari dalam masa COVID-19 di mana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tinggal bersama. Di mana dulu kita merindukan kapan ya ketemu anak, ketemu suami, ketemu istri, ketemu ayah, bapak, ibu. Dan ini bersama-sama. Mari kita merajut kehidupan. Biarpun jalan itu sempit, tidak mudah, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita mohon kepada Tuhan berkat-berkat-Nya, agar berkat Tuhan selalu berlimpah dan kita senantiasa penuh dengan sukacita dan gembira. Selamat menikmati masa COVID-19 ini dengan stay at home, pakai masker, cuci tangan, pakai sarung tangan, bahkan kalau pergi pakai face shield, jaga jarak, jaga mulut, jaga hati. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.